Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada materi yang kedua ini masih berkaitan dengan teks deskripsi, tapi fokusnya kepada kebahasaan ya. Kalau pada materi pertama mengenal teks deskripsi, itu kebahasaannya masih yang secara umum ya. Di sini pada materi yang kedua ini kita akan jelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi juga, tapi mungkin ada beberapa tambahan ya. Yang pertama itu adalah sinonim istilahnya ya. Sinonim itu padanan kata. Dua kata yang tulisannya berbeda tapi maknanya sama. Ya, kita contohkan binatang dengan fauna, itu kan tulisannya beda banget tapi maksudnya sama. Haus dengan dahaga, itu tulisannya beda tapi maksudnya sama. Itu sinonim namanya. Nah, dalam sebuah teks deskripsi, usahakan kalian juga memahami kaidah sinonim. Jadi silahkan cari kosakata tertentu yang bersinonim tapi memiliki makna emosi yang kuat. Nah, di sini pentingnya itu ya. Pak Guru pernah jelaskan di materi mengenal teks deskripsi ya. Kemudian ada tunai kontan, ini yang jelas tulisannya beda gitu ya, tapi maksudnya sama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang lain adalah pelesapan. Pelesapan kata dasar yang berawalan KTSP. Kalau ada kata yang berawalan K atau T atau S atau P, nanti dia akan melesap atau meluluh, atau bahasa lainnya menghilang lah, kalau paling mudah dipahami ya. Kapan dia akan hilang? Kalau bertemu dengan menasal. N besar ini bacanya menasal ya. Contoh, kunci, ini kata dasar kunci. Mana cirinya kata dasar? Nggak bisa dibagi lagi kunci ini. Ku dengan enci, ada nggak artinya ku dan enci? Nggak ada. Ya. Sa dengan ring, kalau ring bahasa Inggris ada. Ya, tapi poinnya ini nggak bisa dibagi lagi, maka ini disebut kata dasar. Ya. Kalau kata dasar berawalan KTSP, K, dia akan hilang. Misalkan kalau ketemu dengan menasal ya, misalkan kunci ketemu menasal jadi mengunci, K-nya hilang, berganti ang. Tendang jadi menendang. Saring menyaring, pukul memukul, hilang. Ya. Nah, ini kaidah yang perlu kalian ingat juga gitu ya, karena ada materinya. Selanjutnya, kapan dia luluh? Kalau bentuknya adalah kata dasar seperti Pak Guru jelaskan tadi. Kalau kata itu adalah kata dasar gitu ya. Tapi kalau bukan kata dasar nanti bisa saja tidak luluh gitu ya. Kita lihat. Bisakah tidak luluh? Bisa. Dia tidak akan luluh ketika bertemu dengan kata dasar yang berawalan PR atau SR atau TR. Contoh pripat. Memprivatisasi. Pribumi. Itu pakai e enggak ya pribumi ya? Priai. Mempriai. Apalagi yang ada PR lah intinya pokoknya ya. Prima, memprima. Nah, dan seterusnya. Pokoknya dicari sendirilah ya. Kemudian kata tidak luluh juga ya, ketika bertemu dengan menasal tadi, kalau katanya adalah kata yang berimbuhan. Jadi tidak berbentuk kata dasar. Jadi kata yang berawalan K atau T atau P, misalkan di sini berawalan P ya. Yang ini ya, P ya. Pertahankan. Namun ini bukan kata dasar. Ya. P ini adalah P imbuhan. Coba kita cari kata dasarnya, ini adalah tahan. Ditambahkan per di depan, kan di belakang. Jadi pertahankan. Karena per P yang ini adalah bagian dari imbuhan ya, maka ketika bertemu dengan menasal menjadi mempertahankan, tidak hilang P-nya.
Oke. Minimal ini 2 kaidah. Ada juga sih kaidah lagi satu, misalkan dia tidak akan hilang kalau dia hanya terdiri atas satu suku kata. Pel misalkan. Mengepel, tetap pel, karena pel itu satu suku kata. Oke. Nah, tapi yang kalian perlu tahu yang sederhana dulu lah, masih kelas 7 ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang lain yang perlu kalian tahu juga ada kata depan ya. Ada di, dari, ke, pada, ada banyak lagi yang lainnya. Tapi cukuplah ini dulu ya. Contohnya di rumah, dari sekolah, ke sawah, pada waktu itu dan seterusnya. Ya. Dari mana kita mengetahui adalah kata depan? Penulisannya terpisah di rumah. Di dengan rumah terpisah. Ada enggak di yang tersambung? Ada. Tapi nanti pada pembahasannya baru kita bahas ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang perlu kalian tahu juga adalah kata hubung atau konjungsi. Ini juga sama, banyak ya kata hubung ini. Tapi minimal kalian cukup tahu yang 3. Dan, tetapi, sehingga. Apa itu kata hubung? Kata yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Aku satu kata, dia satu kata, aku dan dia. Dan itu adalah mak comblang. Dan itu adalah kata hubung. Ya. Dia sangat baik tetapi suka jahil. Dia baik tapi jahil orangnya. Kalau ada teman yang susah dia bantu gitu ya. Ia berobat sehingga sekarang sembuh. Ia rajin belajar sehingga wajar jika ia menjadi seorang pejabat. Nah, misal ya. Ada kata yang menghubungkan kata dengan kata, itu namanya kata hubung. Ada kata yang menghubungkan kalimat dengan kalimat, itu namanya juga kata hubung. Ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang lain adalah yang perlu kalian tahu, kata umum dan kata khusus. Ini sudah sempat disinggung ya. Namun Pak Guru lebih menekankan kepada istilah kerennya ya. Kata umum, istilah kerennya adalah hipernim. Memiliki makna yang lebih luas. Kalau kata khusus, itu nama kerennya adalah hiponim. Ya. Baik, itu adalah hipernim. Hiponimnya suka senyum, murah senyum, gitu ya. Dermawan, suka membantu, dan seterusnya. Atau yang paling mudah dipahami, buah misalkan. Buah apa? Buah nanas, buah kedondong. Nanas, kedondong, ini namanya hiponim. Kata khusus dari kata buah. Buah itu hipernim. Ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf kapital. Huruf kapital itu artinya huruf besar lah ya, kalau bahasa kita ya. Lebih sering kita sebut dengan huruf besar ya. Huruf kapital itu digunakan sebenarnya banyak hal yang bisa membuat satu kata diwajibkan menulis huruf kapital gitu ya. Tapi minimal kalian tahu 4 ini. Kapital itu huruf pertama pada kata pertama dalam satu kalimat. Aku ingin pergi ke rumah nenek. Aku ingin pergi ke rumah nenek. Itu kalimat. Apa kata pertamanya? Aku. Maka huruf pertamanya harus kapital. A. Aku. A-nya kapital. Aku ingin pergi ke rumah nenek. Siapakah namamu? Itu kalimat. Apa kata pertamanya? Siapa. Apa huruf pertamanya? S. Maka S itu harus ditulis huruf kapital. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Kalau mau tulis nama orang, biasakanlah menulis huruf pertamanya setiap katanya itu huruf kapital. Misalkan nama saya Ricky Sunaria, ada 2 kata. Berarti kata yang pertama Ricky, R-nya kapital. Sunaria, S-nya kapital. Muhammad, Abdul, Hasan, Majid. Jangan. Kepanjangan. Muhammad, Abdul, Hasan,
Al-Minangkabawi. Muhammadnya kapital M. Abdulnya huruf kapital A. Hasannya huruf kapital H. Al-Minangkabawi huruf kapitalnya A. Ya. Jadi setiap nama orang huruf pertamanya dalam setiap katanya harus huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, nama tempat. Lombok Tengah. L-nya kapital, T-nya kapital. Kelurahan Semayan. Ini misal ya, saya tidak tahu juga ya, nama kelurahan yang ada di sini. Desa Bonjeruk. Desa Ubung. Itu nama daerahnya ditulis huruf kapital. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Misalkan kalau saya menyapa Bapak, Pak, P-nya huruf kapital. Selamat pagi, Dok. Dokter gitu ya. D-nya kapital. Selamat pagi, Prof. P-nya kapital, sapaan. Ya. Atau gelar atau pangkat gitu ya. Misalkan Jenderal Sudirman, Sudirman, dan seterusnya. Atau gelar, misalkan gelar pendidikan yang banyak orang milikinya gitu ya. Misalkan sarjana pendidikan, S-nya kapital, P-nya kapital. S titik, P besar, P kapital, D kecil titik. Sarjana hukum, S-nya kapital, hanya kapital. Dan seterusnya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nanti kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.